Halo, balik lagi di Anong Suara aku Roni. Aku kok Kayak udah lama kita nggak ngerekam sih kayak. terakhir terakhir aku buka channel kita itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu Parah. terakhir pas. sebenarnya bukan udah lama nggak tag sih, tapi udah lama nggak post aja. Iya sih. Karena video-video yang kita tag bermasalah. Si orang paling bermasalah Nuripe ya gini. Rai-rai ini orang bermasalah ya. Kali ini kita akan bahas how people getting fun. Kayak lebih kayak ini aja deh. Gimana cara orang menikmati hidupnya aja sih. How people or how Yo, How I, how how people you. kan otomatis kita ini kan mewakili diri sendiri itu. Yes, Iya. boleh lah. Yes. Pertama, hal apa yang membuat bahagia? Masa langsung lah. Ya coba bahas apa nih langsung. Boleh sih, tapi masa nggak ada. Ya mesti kan ini standar kebahagiaan orang kan beda-beda aja. Pada akhirnya kan butuh persepsi-persepsi yang mungkin bisa untuk apa ya? Acuan bukan Sebenarnya bukan acuan juga sih, tapi pembanding juga bisa sih. Pada akhirnya kan bukan untuk dibandingkan, tapi referensi gitu loh. ya acuan mbak referensi apa beda. Enggak nih acuan kayak apa ya, kayak guideline gitu. Jadi ini kayak terlalu guiding banget ya sih. Nah referensi kan bisa masuk bisa enggak. Oke. Ya pertama emang itu apa yang membuat bahagia. Have much money I think. Enggak lah, enggak. Tapi enggak naif yo, maksudnya kita punya banyak uang pasti kita merasa senang enggak sih? Iya sih. Karena enggak mikir pengen apa enggak mikir. Enggak. Tapi itu enggak sih. Tapi kan Coba. kata-katanya lebih ke punya banyak uang bisa membuat bahagia, atau being rich menjadi kaya bisa membuat bahagia. Ya dua-duanya sih. Dua-duanya sama aja sih. Menurut penafsiran aja sih, banyak uang sama kaya itu bedanya apa? Beda mungkin ya dari segi pengelolaannya. Banyak uang belum pasti itu dikelola. Nek kaya pasti dia punya manajemen yang bagus, jadi dia bisa Iya sih. disebut kaya gitu. Menurutku ini sih, orang kaya itu biasanya bukan cuma tentang punya banyak uang gitu loh. Maksudnya kekayaan itu nggak bisa dipatok cuma karena Dengan uangnya uang, tok. Nah, yes. bisa kekayaan inteleknya dia, bisa kekayaan ini. Tapi menurutku standar kaya pun jadi kayak ini sih apa? Nggak ada acuannya tadi aja sih. Standar kayanya kan kayak sama tadi loh, standar kebahagiaan orang beda-beda, standar kayanya orang pun Iya beda-beda juga. beda-beda. Cuma ini enggak sih, nek di lingkungan kita ya, di desa, kok standar kayaknya masih sama nggak sih? Maksudnya ya masih orang-orang masih mikirnya ya kaya itu yang punya banyak uang, yang rumah Iya sih. yang punya mobil. Menurutku salahnya di situ sih, maksudnya emang di daerah kita karena kita tinggal di desa, standar kayanya orang kayak nek rumahnya udah mewah, udah bagus, terus punya banyak tanah, terus minimal bisa pergi haji. kayak standar kaya orang-orang desa kayak gitu aja sih. Ya. Punya mobil sih, punya mobil standar kayanya Udah orang. kelihatan kaya sih. Tapi kita nggak ngobrolin kaya kan? Kita Iya. ngobrolin Tapi kan emang salah satu mungkin sih kekayaan itu pilar kebahagiaan. Maksudnya bukan satu hal yang pasti, tapi kebanyakan Ya. kebahagiaan itu pilarnya salah satu kekayaan itu bisa sih. bikin bahagia. Oke. Ya. Berarti kesimpulanmu, hal apa yang membuat bahagia? Uang. No. Just kidding. Enggak sih. Kecukupan. Semuanya sih. Kayak ya rezeki cukup, terus sehat cukup. Volumenya kita ngobrolnya kurang dhuwur di sedikit.
ya cukup kecukupan aja itu bahagia. Terus sama melihat senyum bahagia Keluarga. orang tua, ya itu bikin bahagia. Si paling keluarga ini. Iyalah, kan nomor satu. Tapi ya sih maksudku, hal apa yang membuat bahagia emang ya salah satunya emang kecukupan tadi. Tapi menurutku bahagia itu bisa menikmati ini aja sih, proses dirinya sendiri aja sih. Bisa. Maksudku nek cukup, iya cukup dipandang orang mungkin wis kecukupan, tapi nek dirinya sendiri nggak menyadari bahwa itu suatu kecukupan, ya mereka kemungkinan bahagianya ya nggak sebahagia itu sih. Ya, nanti malah jadinya tricky gitu ya. Iya sih. Nah, menurutmu kan tadi apa hal apa yang membuat bahagia dalam tanda kutip cuma pribadi nih kita. Ya. Nah, menurutmu kan sekarang kan kita maksudnya kita kan manusia makhluk sosial. How to getting fun with people, maksudnya kebahagiaan bersama menurutmu kayak apa? Kebahagiaan bersama. Soalnya kan lingkungannya dalam tanda kutip inner circle kayak apa? Lingkungan paling dekat kita aja, nek mereka sedih otomatis kita kayak nggak bahagia amat. Nah menurutmu bagaimana cara lingkungan terkecilmu itu bisa bahagia bareng? Ya enggak, nah itu bukan tugas kita nggak sih bikin. Yang penting ini aja sih, kita kasih energi positif gitu. Maksudnya? Iya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya apa? Gimana cara mempengaruhi diri sendiri ke lingkungan itu sehingga berdampak kebahagiaan ke kita? Ya selalu ceria. Enggak sih ya. Bisa kita lakukan dari hal kecil sih, selalu senyum aja, sumai, sama itu pasti orang-orang senang. Iya sih, tapi masa sama keluarganya sendiri parengas gitu. Sama keluarga mungkin bisa dengan makan bersama gitu, makan bareng atau apa namanya, jalan-jalan bareng. Itu hal apa toh? Hal apa yang sebenarnya gini maksudku kan salah satu yang mempengaruhi kebahagiaan kita kan lingkungan. Nah gimana cara menyikapi itu dengan positif ketika lingkungan itu nggak kondusif gitu loh. Maksudku nek kita sendiri nggak menyadari untuk bahagia, lingkungan itu bakal menyeret kita untuk nggak kebahagiaan itu. Udah sih ya, ini agak susah sih karena kan kita nggak mungkin menyamakan kondisi mental atau perasaan setiap orang. Nah bisa aja pas kita lagi fun, kita lagi happy, ada salah satu keluarga kita yang lagi berkabung, berduka, bersedih. Yang paling ringan cuma kena masalah apa gitu lah. Iya, ya enggak. Menurutku nggak bisa sih, dan nggak ada ukurannya gitu loh. Iya sih. Tapi menurutku kalau aku sih cara menyikapinya kan, aku itu maksudnya nggak mungkin kan kebahagiaan itu diciptakan sendiri dan dinikmati oleh dirinya sendiri. Ya mungkin aja untuk beberapa orang. Tapi apa ya, perasaannya kebahagiaan itu ya seenggaknya itu inner circle-nya kan merasakan ke efek gitu loh. Maksudnya ada efeknya salah satu. Nah mungkin inner circle angel banget sih ngomong inner circle bahasa Indonesia apa? Ya wis lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat kita kan katakanlah mungkin beberapa dari teman kita kan ada yang kayak broken home terus kayak apa kan, otomatis dia nggak bisa menciptakan sebuah kebahagiaan keluarga secara utuh. Nah mereka pada akhirnya nih aku dalam kondisi kayak gitu mungkin sekarang wis merasa bahagia, tapi keluarga aku kan nggak dalam tanda kutip nggak utuh secara keluarga. Nah aku berdamai aja dengan katakanlah aku tinggal cuma sama ibuku. Berarti gimana cara membahagiakan ibuku atau gimana caranya ibuku bahagia dengan hal yang membuat aku bahagia bisa diselaraskan gitu aja sih.
Iya sih, iya boleh. Tapi nah itu terlalu jauh nggak sih? Maksudnya, ya ini just my opinion ya, my personal opinion. Nah kebahagiaan itu ya emang buat kita sendiri yang rasain. Dan nanti efeknya itu pasti dirasain sama lingkungan kita gitu, secara tidak langsung. Otomatis ya. Dan Iya tanpa bukan. kita sadari, tanpa kita rencanain gitu. Mungkin pengaruhnya kayak alamiah gitu aja. Iya, Ya. gitu sih. Iya sih. Maksudnya kita terlalu mikir biar carane aku bahagia terus lingkungan kita ikut bahagia itu bukan ke piye carane sih, tapi kayak ya itu secara tidak sadar menyeret mereka untuk ikut kebahagiaan kita gitu loh. iya, tapi Iya kan? mikir kayak itu kan jadi kesane kayak kita rencanain gitu loh, iki aku bahagia yuk, nanti main berefek bahagia juga. Tapi menurutku nek tanpa rencana itu pun kayak alaminya kayak menunggu kemungkinan 1:1 juta gitu gak sih? Enggak. Soalnya kan pengaruh kan juga direncanakan tuh. Yo enggak, karena nek kebahagiaan. Menurutku yo itu tadi itu buat kita sendiri yang ngerasain gitu. Yo kayak merasa damai, merasa cukup, merasa tenang. Itu ya wes itu kita buat kita gitu. Nah nanti lingkungan sekitar secara otomatis bakal ngerasain itu. Iya. Itu bakal sampai gitu. Secara alami. Mungkin ya sih. Tapi mungkin ada beberapa orang, yo itu nggak salah sih, maksudnya kebahagiaan kayak untuk diri sendiri. Ya emang bener, kebahagiaan untuk diri sendiri. Dan pada akhirnya nek mereka wis menyadari itu, mungkin suatu saat bisa berkembang kebahagiaan, bisa menyeret lingkungan mereka untuk ikut kebahagiaan itu aja sih. Yes, that's right. Poinnya apa? Poinnya nggak ada. Gimana poin? Iya sih, maksudnya aku nggak bisa nek kan menyimpulkan suatu kata-kataku disimpulkan dari sebuah poin. Jadi ini apa ya? Kayak kalian meh mudengi kayak apa kayak ya wis nggak apa-apa nek kalian keberatan bisa komen apa bisa ini di bawah saja. Enggak, maksudnya kan obrolan kita itu nggak mungkin sering kali itu nggak bisa apa ya menuju keputusan sing ini sih. Jadi ini kan orang-orang ini ngobrolnya poinnya apa sih kayaknya raca aja ya. Tapi justru poinnya di situ. Iya, makanya itu nek orang nggak sadar kan otomatis orang-orang nek menyimak suatu percakapan atau mempelajari suatu kan mereka ngambil poin-poinnya gitu loh. Iya. Makanya nek mereka lihat percakapan kita, mendengarkan percakapan kita merangsang ya. Iya, makanya kayak nggak bisa langsung mempelajari poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Butuh analisis yang sungguh sangat sebenarnya nggak analisis sama sih, karena kebanyakan kayak apa ya persepsi 1, 2, 3 kayak ada gitu loh, kamu mah masuk persepsi sing mana ya wis gitu kesimpulanmu aja. Iya benar ya, bahkan kita beda ya lah, pasti neng Jawa pun ada yang beda lagi dari kita. Iya, makanya itu cukup berhenti neng kita toh. Iya, makanya apa ya mungkin konten kita akan lebih apa ya lebih tepat untuk orang-orang sing cari pembanding gitu loh, maksudnya cari referensi yang lain. Nek mereka lihat percakapan dari kita bukan cuma sih mau ngambil poin-poinnya aja, itu kayak butuh tenaga ekstra untuk menyimpulkan 1, 2, 3 gitu sih. Maksudku kan kehidupan orang kan beda-beda, nggak bisa tuh ngikut poinku 1, 2, 3, nggak bisa ngikut poinnya Mahfud 1, 2, 3. Maksudku kalian punya apa ya guideline-nya sendiri-sendiri lah untuk menciptakan 1, 2, 3 itu. Ya kan? Sudut pandang tiap orang pasti beda-beda. Kebahagiaan balik lagi. Wah ngelantur kan. Tapi ini enggak sih, maksudnya nek buat apa? Manusia pekerja. Manusia nganu kan harfiahnya untuk bekerja. Enggak, maksud itu buat budak korporat masa sih, orang-orang iya budak korporat ya nggak apa-apa sih. Kenapa tersungging? Kenapa kayak sekarang tuh jadi suatu hal yang harus nggak sih? Kenapa nih? Iya kayak cari sebuah kesenangan gitu.
Iya sih. Tapi ada loh banyak orang yang merelakan kesenangan itu untuk kepentingan yang lain gitu loh. Sebenarnya aku nggak mau kerjaan ini, aku nggak mau melakukan hal ini. Tapi karena ada tuntutan lain yang lebih penting dari sekedar kesenangannya dia sendiri, dia tetap rela melakukan itu. Enggak. Maksudku tuh bukan kesenangan di pekerjaannya, tapi kesenangan justru di luar kerjaannya. Maksudnya nih yo usia-usia kita sekarang kan lagi, nah orang-orang kan bilang kita tuh bekerja ada 3 fase. Fase pertama atau di tahun-tahun awal itu kita lagi kayak susah-susahnya atau lagi struggling-strugglingnya adaptasi. Terus tahun kedua kita kayak mulai menikmati. Nggak tahun ketiga, tapi fase kedua kita lagi mencoba untuk menikmati. Nanti fase ketiga itu kita wes bener-bener kayak gitu loh. Maksudnya kayak wes bosen iyo, capek iyo, kayak wes pengen cukup kan gitu loh. Iya sih. Nah jadi kayak wajib banget cari kesenangan kayak having fun. Mana kayak gitu jadi wajib rutin gitu loh. Iya rak sih. Itu saya aku rasain sih. Mungkin iya sih. Mungkin aku juga udah mungkin kalau katakannya dia, tapi aku belum pernah nemu yang fase ini. Mungkin aku udah di fase 3 yang katakan udah bosan wis, aku nggak mau kerjaan ini lagi lah. Mending aku nyari kebahagiaan yang lain. Tapi ya tadi emang ada ada pertimbangan lain yang nek aku nggak melakukan ini, kehidupanku keseimbangannya lebih kayak gonjang-ganjing gitu. Tapi ada suatu keputusan ini sih, maksudnya kan keputusan nggak diambil dalam satu malam tuh. Iya benar. Makanya referensi yang tak dapatkan, terus pelajaran yang tak dapatkan itu memunculkan sebuah konklusi apa? Kesimpulan untuk perjalananku ke depan aja sih. Walaupun untuk mencapai kesimpulan emang itu kesimpulan atau enggaknya kadang orang masih kayak bimbang gitu sih. Iya oke. Saya bukan kesimpulan kali ya, tapi kayak goals main goals gitu nggak sih? Iya sih. Main goals iya sih. Maksudnya main goals kan berarti jangka panjang. Iya buat jangka panjang. Berarti konklusi kesimpulan 1, 2, 3 itu cuma pengantar gitu. Pengantar untuk ke main goals gitu aja sih. Betul. Maksudnya wis balik ini kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan kan erat hubungannya mbak uang, mbak kekayaan, mbak maksudnya bukan kekayaan sih. Iya. Materi lah. Materi ya. Materi aja. Maksudnya kan erat mbak kayak gitu. Nah gimana caramu? Aku nyebutnya tadi di guideku kayak how to getting fun with a budget. Maksudnya gimana cara bahagia tapi on budget? Nggak bisa. Nggak bisa sih. Masalahnya ya nggak bisa maksudnya untuk kebahagiaan, untuk kesenangan itu menurut aku nggak bisa dibudget. Nggak bisa. Menurutku bisa sih. Soalnya kebahagiaan nggak melulu tentang caranya. Katakanlah aku merasa bahagia ketika aku iso ke luar negeri, katakanlah ke Singapura, ke KL, ke ini. Tapi suatu saat karena kita tahu kondisi dan kita tahu keadaannya kita kayak gimana, ya udahlah, nggak usah ke Singapura, nggak usah ke KL, tapi ke Bali atau ke Jogja atau ke Bandung atau ke kota-kota lain yang bisa jadi destinasi. Katakanlah itu wis menjadi sebuah kebahagiaan on budget gitu. Lah itu kenapa tadi aku bilang bahwa kebahagiaan itu nggak bisa diukur atau nggak ada ukurannya. Kita masih mikirin budget itu ya kita ngukur kesenangan kita gitu loh. Ya kita sadar diri aja, bukan ini dalam tanda kutip yang positif ya kita paham lah kemampuan kita seberapa. Tapi ini kan nggak berarti kita ngukur
kesenangan kita atau apa yang buat kita bahagia gitu loh. Jadi nek harus dibudget, aku nggak bisa sih. Iya sih, maksudnya kan berarti dalam tanda kutip kalau kamu nggak on budget, berarti standar kebahagiaanmu tertinggi harus menyeimbangkan sama pas keadaan kita. Ya. Gitu sih. Maksudnya ya kita kan punya ini ya, maksudnya punya nalar gue ngukur kemampuan kita atau. Iya sih. Ya itu maksudnya ada seseorang yang cuma mau mencari kebahagiaan tapi sebenarnya itu cuma memuaskan hasrat orang-orang gitu loh. Makanya ada. Itu kan bukan kebahagiaan yang dalam tanda kutip membahagiakan diri sendiri, tapi itu malah cuma bombongan itu bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Jawa namanya bombongan, cari artikel aja lah tentang bombongan. Nah itu banyak orang yang kayak gitu loh, maksudnya kok nggak terlalu maksa yo jatuh ya. Iya sih, nek terlalu maksa kan kadang satu saat effortnya itu kayak aku maksa, katakanlah balik tadi, aku maksa banget pengen ke Singapura, tapi karena untuk kebahagiaannya Denen sendiri, yo mungkin itu nggak apa-apa kalau suatu saat kamu bisa menutup yang kebahagiaan tadi. Tapi nek orang bombongan kayak bukan kayak gitu, maksudnya aku ke KL cuma pamer kan? Iya, kayak lebih ke pamer, terus cuma lebih ke wahnya aja, terus cuma memuaskan batinnya dia yang bukan batin kebahagiaan tapi batin yang lain gitu loh. Kayak hasrat yang lain gitu aja sih. Iya sih. Menurut kata-kata paling tepat bombongan sih, tapi bahasa Indonesianya aku nggak tahu apa. Kayak gitu. Kayaknya kan ada kata-kata, mungkin aku yang menciptakan kata-kata gimana caranya bahagia tapi on budget, ya untuk menghindari hal-hal kayak gitu. Iya sih, tapi aku sendiri nggak bisa untuk kesenangan, untuk kebahagiaanku terus di budget gitu kan. Iya sih, mungkin kebanyakan orang, ya bukan kebanyakan, mungkin beberapa orang juga kayak untuk kebahagiaanku ya wes lah apa-apa ya, dan apalagi kan tingkat kepuasan tiap orang kan beda tuh. Mungkin dengan jalan-jalan beli cilok tak wes merasa senang, merasa bahagia bisa. Itu poin selanjutnya, maksudku nek kebahagiaan on budget mungkin sebagian orang tidak memungkinkan, berarti kan tinggal apa ya, menciptakan simple fun, maksudnya kebahagiaan simple aja. Nah, cara tepat dan cepatnya menurutmu apa? Cara cepat dan tepat. Kayak bisa sih, kita bahagia ini nggak butuh hasil ya sih. Soalnya kadang takut tiba-tiba gitu. Iya sih. Tapi menurutku simple fun kata-katanya aneh sih. Enggak sih. Simple fun maksudku bahagia yang sederhana, kayak cuma eratnya sama kesadarannya diri kita untuk menikmati hal-hal kecil itu aja sih. Bener. Ada kesadaran yang itu kayak otomatis ke switch gitu loh. Cuma katakanlah jajan cilok tadi, tapi ini aku nggak punya kesadaran untuk iki bahagia banget loh. Nah mereka nggak sadar nih bahwa cuma jajan ciloknya bagi sebagian orang kayak ya kebahagiaannya diri mereka gitu. Iya, benar. Oke, maksud kayak ini sih mungkin contoh kecil buat aku ya, bisa pulang kerja tepat waktu. Itu merasa kayak itu simple fun banget gak sih? Daily simple fun bisa aku rasain gitu. Enggak sih, kalau aku tepat waktu ini nggak menciptakan sebuah kebahagiaan. Nek aku sih maksudku karena kerjaanku erat kayak ke suatu hal yang apa ya, kayak limitless gitu loh waktunya gitu. Jadi ini cuma aku bisa rampung dalam waktu yang telah ditetapkan, mungkin kebahagiaan. Bukan pulang tepat waktu tapi kerjaanku belum rampung sama klien ini, masih punya tanggungan sama klien itu, malah membuat pusing aja sih. Ya soalnya beda ya bidang pekerjaan. Iya, oke. Berarti kan apa ya, menciptakan kebahagiaan kan otomatis kan efeknya bukan efeknya sih, salah satu poinnya berarti menghindari bad moodnya diri sendiri tuh. Yo.
Berarti gimana caramu menghindari bad mood? Menghindari bad mood. Soalnya sama aja, bad mood kan kadang tiba-tiba tau. Kayak Makanya. nggak terduga gitu. Nah. Ya kan woy sih selalu menjaga vibes biar tetap positif. Enggak, tapi bener loh sih. Kadang kita wis dari ya misal di rumah berangkat kerja kayak wis seneng gitu loh. Aku pokoknya kerja kudu semangat. Gitu lah. Tiba-tiba ketemu seseorang tak terduga yang bikin kita kayak bad mood or anything. Kamu sembuh dari bad mood itu pernah menciptakan untuk cara cepatnya enggak? Iya, Gimana? ngindarin hal yang maksudnya ya misal wis nemu ki sing gawe bad mood. Ya wis nek iso hari itu juga hal ini dibuang, dihindari. Kayak contoh kecil like uang, ya wis berarti nggak berinteraksi mbak uang kuwi. Ada keadaan yang nggak memungkinkan. Nggak sebisa mungkin. Apa mau tadi? Memorinya habis barusan. Nek keadaan yang nggak memungkinkan untuk kamu menghindari orang tersebut. Diam. Diam adalah cara ampuh buat nggak nambahin bad mood. Iya sih. Maksudku cara cepatku, aku ritualku cuma nek pas aku bad mood entah karena apapun. Yes, aku menang aja maksudku. Kayak katakanlah nek tadi kan ketemu orang tuh, bad mood gara-gara ketemu orang. Nek aku bad mood gara-gara ketemu orang, yes orang itu ngapain, terus berbuat apa, terus ngomong apa, terus interaksi apa. Kalau aku aku nge-switch bukan untuk diam tapi kayak otakku sama hatiku cuma nge-switch serasa ditelaah gitu. Terus dia diterusake sing ngomong buat bad mood apa berkelakuan yang membuat aku bad mood, ya anggaplah itu wis apa ya, lumrahi dia aja. Jadi ini pada akhirnya ya tetap aja bad mood, tapi kayak karena aku wis melumrahkan hal itu, kayak ada suatu nah iya makanya boleh dicoba menghindari bad mood. Sebenarnya aku paling ini sih mungkin switch ke bad mood terus good moodnya mungkin aku kayak sering gitu rotasinya. Tapi karena aku bad mood sama good mood itu nggak terlalu bisa dibedakan, soalnya kan aku kebanyakan diem tuh nih dalam ini, jadi nih kayak good mood sama bad moodku nggak terlalu kelihatan banget gitu. Mungkin aku kadang orang cuma nyangka aku bad mood, padahal aku cuma dalam tanda kutip aku berangkat kerja terus nyalain komputer, apa sih tak kerja aja, tugasku tak kerjain, tak selesaikan, tapi aku nggak berinteraksi sama yang lain-lain. Ya paham. Bukan itu kan bukan kebanyakan keseringan aku bukan dalam tanda kutip aku pas get bad mood gitu loh. Padahal aku cuma malas lah ngomong, energiku habis untuk ngomong sama orang-orang, tak nyelesain ini aja. Iya. Padahal itu bukan kondisi pada saat bad mood. Makanya kan apa ya, cara menghindari bad mood menurutku ya cuma itu aja sih, kembali lagi ke kesadarannya diri masing-masing untuk ya udahlah, nggak ada, maksudku bad mood berlarut-larut pun nggak membuat dia untuk merasa puas. Terus ini juga sih ya beda-beda sih, beda-beda. Berarti ini poinnya lagi merasa senang dalam kondisi apapun. Menurutmu kayak statement itu jadinya kayak merasa senang dalam kondisi apapun. Itu cuma orang hebat sih. Kayak gitu. Aku raiso sih, nggak bisa. Karena aku lagi capek ya moodku otomatis turun. Jadi nggak raiso.
bukan nggak setuju tapi nek buat aku itu nggak bisa. Iya sih, maksudnya kadang kita butuh nge-switch ke mode serius dalam tanda kutip. Kita cuma nggak hai doang, hai doang. Katakanlah kita meneh dalam tanda kutip mereka punya tanggung jawab lebih daripada yang lain kan, nggak cuma ngandelin iya doang, padahal mereka harus ngelit suatu program atau ngelit suatu kegiatan. Nah mungkin merasa senang itu kayak ini sih, mungkin ya kita nggak mungkin tuh katakanlah habis berkabung tiba-tiba kamu merasa senang pada saat berkabung, tapi merasa senang dalam menurut pandanganku kayak cuma ini loh, gampang mensyukuri keadaan ini enggak sih? Bener sih. Nek suatu iya sih makanya di skip gak apa-apa nek gak mau ini. Maksudnya kesenangan kan ya mungkin kita lihat ke bawah terus kayak gak baik, tapi kita ndongak terus juga gak baik. Makanya suatu saat kamu merasa wah aku kok gak seneng, ya cuma kesadaran dirinya lagi untuk kadang lihat ke bawah, terus nek merasa kok nggak punya inspirasi, nggak punya hal apa lagi, yang nggak punya motivasi apa lagi yang mau dicapai, yo ndangak ya nggak apa-apa sih menurut. Ndangak bahasa Indonesia nya apa ndongak, melihat ke atas gitu aja sih. Iya sih. Aduh, berat banget bro. Kayak tanggapan menurut kalian ora gurut Lah aku yang berat. Apa ya? Aku soalnya ra iso harus selalu merasa senang. Itu cuma orang-orang naif menurutku. Bisa selalu merasa senang dalam kondisi apapun. Kita ngobrol naif sama enggak orang naif, kita sempat ribet waktu itu dan itu enggak layak untuk ditayangkan. Ya. Suatu saat nih ini aja sih, bodoh-bodoh ini, bukan bodoh-bodoh sih, mungkin salah satu ada sih. Oh iya, oh enggak, mungkin suatu saat bisa sih. Tapi nek sekarang kayaknya masih belum layak untuk di. Gak apa sih mungkin. Naif kan nggak usah bahas itu. Yes, terakhir aja lah. Arti kesenangan menurutmu kayak apa? Arti kesenangan. Ngomong-ngomong naif bubar loh. Astaga, nggak ada korelasi. Arti kesenangan. Damai. Kayak nganu gitu. Kayak reaksi gitu. Bisa enggak? Nggak bisa sih. Kesenangan sama kebebasan kayaknya lo nggak bisa ini loh. Ya mungkin bisa tapi tingkat berdempetannya kayak nggak terlalu dempet. Aku nggak bilang bebas. I mean ya aku senang atau bahagia ketika nggak ada bilang. Kayak susah buat dijelaskan dengan kiti-kiti. Wis tak tutup aku aja. Tapi sih arti kesenangan berarti ini cuma aku bisa merasa senang. Suatu kesenangan bisa berarti buat aku ketika aku sudah punya perasaan kepada diri sendiri untuk apa ya? Aku bersyukur dalam keadaan ini. Betul sekali. Entah senang itu adalah ketika kita bisa mensyukuri segala sesuatu, termasuk bersyukur memilikimu. Gini. Aku kemarin ketemu orang nggak apa-apa yang mensyukuri keadaan. Nggak sih, nggak tahu dia mensyukuri atau enggak. Itu sih kesimpulanku, menurutku kesenangan orang itu tetap standarnya beda-beda, jadi kalian bisa ngambil standar yang apa? Yang setinggi atau serendah, bukan yang pas untuk menurut kalian, dan kamu bisa bersyukur atas itu. Itu sudah sangat bisa disebut dengan kebahagiaan. Kalau arti kesenangan ini kalian bisa beda-beda, boleh tulis di bawah. Ya aja ngomong senang delok ya aku. Di goblok. Mesti ono
Ono iki. Nggak ada si. Ono. Lagi nih aku nek langsung lagi terus Nah ini salah satu poin kesenangan musik terlalu ini gak sih? iya. Terlalu apa ya? Enggak sih. Terlalu kamu ki terlalu Narsis. bukan narsis, terlalu melibatkan ke pihak ketiga untuk kesenangan sih. Menurutku nggak usah melibatkan pihak satu dua tiga. Enggak, ini tuh aku kan bilang toh. Siapa tahu ada yang seneng lihat aku. Enggak, itu ki bukan tanggung jawabmu untuk melihat siapa yang senang sama melihat yang nggak suka. Aku enggak. Itu ki bukan suatu yang bisa kamu kontrol. No, maksud aku tuh ya seperti ana sing seneng delok aku lho kan, Tapi itu bukan berarti reaksi bahwa- mungkin nggak usah sing langsung, ya bukan nggak usah sih, terserah sih, maksudnya kamu ki reaksinya kayak langsung bener bahagia gitu. Bener tuh nggak sih? Kayak nggak dong, maksudku kamu menyadari apa yang bisa kamu kontrol dan apa merelakan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, itu ki kesenangan sing semu. kan kesenangan sih iso memuaskan gitu loh. Menyadari hal-hal yang nggak bisa kamu lakukan, maksudnya menyadari hal-hal di Iya, luar waduh. kontrolmu. Enggak ya maksud Kayak itu ki suatu apa ya, kedamaian ngono loh. Iya, tapi kan tadi aku cuma kayak ngejokes gitu loh. Kan katamu apa ukuran kebahagiaan orang kan beda-beda. Ya wis, kalau bahagiamu bisa melihat dia Nah, bisa kan- komen di bawah. Mas, tidak no, Oke, barangkali salah satu oke, orang yang oke, senang. oke. Bisa komen di bawah aja bila bisa kritik dan sarannya. Like, comment, and subs. Dadah. Tak jelas. Wes.